Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan yang berbahagia dan insyaallah penuh dengan berkah ini, kita akan mengirab kalimat qu anfusakum minal 'ari. Qu anfusakum minal 'ari. Jagalah diri-diri kalian dari aib, dari ketelanjangan, dari membuka aurat. Qu fi'lu amrin. Qu adalah fi'il amr, kata kerja perintah. Dalam kitab Nahwu Wadi dikatakan bahwa fi'il amr adalah kullu fi'lin yutlabu bihi husulu syai' fi zamanil mustaqbal. Setiap kata kerja yang diminta darinya terjadinya sesuatu pada waktu akan datang. Akan datang maksudnya setelah perintah itu diucapkan. Qu, jagalah. Kapan dijaga? Ya setelah perintah itu diucapkan. Kemudian mabniun ala hazfin nun, dia dibina dengan cara dibuang huruf nunnya. Fi'il amr itu dasarnya mabni dengan sukun, tapi ada kalanya mabninya dengan cara dibuang huruf nunnya. Kapan? Ada tiga ya. Yang pertama, kalau dia bersambung dengan aliful itsnain, kemudian fi'il amr yang bersambung dengan waw jamaah, kemudian fi'il amr yang bersambung dengan ya mukhatabah, maka mabninya dengan cara dibuang huruf nunnya. Ini kenapa dia dibuang huruf nunnya? Litisalihi biwawil jamaati, karena dia bersambung dengan waw jamaah ya. Ini waw ini ada namanya waw jamaah. Wal waw wawul jamaati, dan waw adalah waw jamaah. Waw jamaah itu adalah jama'atuz zukur, jamak laki-laki yang menunjukkan banyak laki-laki. Apa waw jamaah itu? Dhamirun barisun, dia adalah kata ganti yang muncul, yang nampak, yang kelihatan. Lawan dari dhamir baris adalah dhamir mustatir, kata ganti yang tersembunyi. Ini kelihatan dia kata gantinya ya. Mabniun ala sukun, dia mabni dengan sukun selamanya. Harokatnya ini sukun, tidak pernah berubah menjadi fathah, tidak pernah berubah menjadi dhammah, tidak pernah berubah menjadi kasrah. Fi mahalli raf'in, dia berada pada tempat rafa ya, tidak dikatakan marfu. Kenapa? Karena waw ini adalah sesuatu yang mabni. Kalau sesuatu yang mu'rab baru dikatakan marfu ya. Secara lafaz dia tidak marfu. Kalau yang marfu itu jaa Muhammadun, Muhammadun itu marfu ya, marfunya dengan dhammah. Kenapa? Karena secara lafaz dia rafa, bunyinya tapi ini secara tempat, secara posisi saja dia yang rafa ya, maka dikatakan fi mahalli raf'in. Kenapa fi mahalli raf'in? Fa'il qul, karena dia adalah pelaku subjek daripada qul ya. Fa'il itu adalah ismun marfu'un taqaddamahu fi'lun wa dalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'la. Dia adalah isim. Waw ini isim. Isim apa ini? Isim dhamir. Marfu', tapi tidak dikatakan dia marfu' ya. Kenapa? Karena dia sesuatu yang mabni. Taqaddamahu fi'lun, yang didahului oleh kata kerja. Apa nih? Qu-nya ini ya. Tapi setelah qu ini ada huruf illah sebenarnya. Huruf illahnya sudah dibuang. Yang didahului oleh kata kerjanya duluan ditulis, baru pelakunya ini ya, maka dikatakanlah wadalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'la, maka dia yang menunjukkan bahwa dia adalah pelaku sebuah perbuatan. Waw ini adalah pelaku atau subjek dari perbuatan menjaga ya. Fa'ilku subjek atau pelaku dari qu. Wal alifu fariqatun, dan alif itu adalah pembeda. Ada alif di sini setelah waw, itu alif pembeda. Pembeda apa? Baina wawid dhamir wa ghairiha, antara waw dhamir, waw kata ganti dan selainnya. Ada setelah fi'il atau huruf terakhir dari fi'il itu huruf waw. Jadi untuk membedakannya antara waw fi'il atau waw yang lain dengan waw dhamir, maka dibuatlah alif. Alif itulah untuk pembeda ya, untuk membedakan mana waw dhamir atau mana waw yang bukan waw dhamir. Anfus maf'ulun bih. Anfus adalah maf'ul bih, korban, objek, penderita. Dalam kitab Nahwu Wadi dikatakan bahwa maf'ul bih adalah ismun mansubun waqa'a alaihi fi'lul fa'il. Kata anfus ini isim ya, mansub. Mansub itu dibaca nasab identik dengan fathah. Waqa'a alaihi fi'lul fa'il, yang dikenai oleh perbuatan. Perbuatannya qu, pelakunya adalah waw dhamir ya. Maf'ul bih liqu, objek korban penderita untuk kata kerja qu, mansubun. Maf'ul bih itu wajib mansub. Wa alamatu nasbihi fathah, dan tanda nasabnya adalah fathah. Kenapa tanda nasabnya fathah? Karena kata anfus ini adalah jamak taksir, jamak yang berubah dari bentuk mufradnya. Nafsun, nafsani, anfus. Fathah zahira 'alal akhir, fathah jelas di akhirannya ya. Kenapa? Karena akhirannya bukan alif. Kalau akhirannya alif, maka tanda nasabnya dengan fathah muqaddarah, fathah
yang dikira-kira yang digantikan dengan alif. Zahir alal akhir wa huwa mudhaf, dan dia adalah mudhaf. Mudhaf itu ismun nusiba ila ismin ba'dahu, isim yang dinisbahkan, yang digabungkan, yang disandarkan dengan isim sesudahnya. Ada kata yang kata itu awalnya umum ya, diri siapa belum jelas, tapi setelah disandarkan dan digabungkan dengan kata yang lain maka menjadi lebih khusus artinya ya. Disandarkan digabungkan dengan kata apa? Digabungkan dengan kata kum ya. Fata'arrafa bihadhihi nisbah wa takhassasa, dan menjadi lebih jelas, menjadi lebih khusus setelah penggabungan tersebut. Awalnya artinya diri-diri, tapi setelah digabungkan diri-diri kalian maka lebih jelas artinya. Kata yang pertama namanya mudhaf, kata yang kedua kum ini menjadi mudhaf ilaih. Kemudian kumnya dhamirun muttasil, kata ganti yang bersambung. Bersambung dengan apa? Bersambung dengan isim, yaitu anfus. Mabniun ala sukun, dia mabni dengan sukun. Selamanya mim ini harokatnya sukun, tidak pernah berubah menjadi kuma, tidak pernah berubah menjadi kumi. Kemudian fi mahalli jarrin, dia berada pada tempat jar. Kenapa? Karena dia mudhaf ilaih ya. Setiap mudhaf ilaih itu majrur, tapi karena kata kum ini kata yang mabni maka dikatakan fi mahalli jarrin. Dia menempati tempat jar ya, tidak dikatakan majrur ya. Kalau majrur itu lafaznya dia majrur ya, tapi ini secara lafaz dia tidak majrur, tapi secara posisi dia majrur, maka dikatakan fi mahalli jarrin. Kemudian dia mudhaf ilaih itu kata yang terletak setelah mudhaf ya. Al-ismul ladzi ya'ti ba'da mudhaf ya. Mudhafnya anfus, kemudian kumnya itu menjadi mudhaf ilaih. Dua kata digabung menjadi satu kesatuan arti. Yang pertama, kata pertama namanya mudhaf, kata kedua namanya mudhaf ilaih. Kemudian mina harfu jarrin, dia adalah huruf jar ya, huruf yang menjadikan kata sesudahnya menjadi majrur. Selain min ada lagi ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam, kemudian ada huruf sumpah ya, waw, ba, ta. Mabniun ala sukun, dia mabni dengan sukun. Asalnya min ya, nunnya sukun, tapi ini kenapa bisa fathah? Wal fathu zahiru huna, dan fathah yang jelas di sini ya. Nyata kita lihat ada bunyinya a, fathah dia. Aridun liltiqa'is sakinaini ya, dia adalah untuk mengurai, untuk membuka dua sukun ya, karena dia bersambung dengan hamzatul wasl. Ada dua sukun jadinya, maka dibuatlah nunnya ini berharokat fathah. Kemudian yang terakhir al-ari majrurun bimin, dia majrur karena min. Setiap kata yang dilewati oleh huruf jar maka dia majrur ya. Kali ini dilewati min, maka dia majrur bimin, majrur karena min. Wa alamatu jarhi kasrah, dan tanda jarnya adalah kasrah. Kenapa tanda jarnya kasrah? Karena kata al-ari ini adalah isim mufrad, kata yang menunjukkan tunggal, kata yang menunjukkan satu. Kalau isim tasniah musanna maka tanda jarnya dengan ya. Zahir alal akhir, jelas di akhirnya, bunyinya ri ya. Kenapa? Karena akhirannya bukan alif. Kalau akhirannya alif maka tanda jarnya dengan kasrah muqaddarah, kasrah yang dikira-kira dengan alif, karena alif itu beruzur. Begitu juga akhirannya bukan ya. Kalau akhirannya ya juga sama, tanda jarnya dengan kasrah muqaddarah alal ya. Karena akhirannya bukan alif, bukan ya, akhirannya ini huruf ro, maka tanda jarnya dengan kasrah zahir alal akhir, kasrah yang nyata, yang jelas di akhirannya. Pemerhati nahwu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat kita fahami dengan baik. Apabila video ini bermanfaat, silahkan share kepada teman-teman kita yang membutuhkan. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.